wabarakatuh. Saya Monika Valinda, NIM 2017-211-054 dari kelas 6A Keuangan, ingin memaparkan latar belakang dari penelitian yang saya buat dengan berjudul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Masyarakat mengukur keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan kemampuan yang dilihat dari kinerja yang baik. Salah satu tolak ukur dari kinerja tersebut adalah laba. Menurut Arista tahun 2019, laba adalah selisih dari pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Untuk mengetahui perubahan laba dalam suatu perusahaan, kita menggunakan alat analisis laporan keuangan. Nah, menurut dari Gustina dan Wijaya tahun 2015, analisis laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, termasuk laba yang akan kita tentukan dalam perusahaan tersebut. Menurut Gunawan dan Wahyuni tahun 2014, alat analisis laporan keuangan yang digunakan yaitu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah hal utama dalam mengevaluasi dan operasi keuangan suatu perusahaan. Menurut Puspasari, Suseno, dan Sri Widodo tahun 2017, jenis-jenis rasio keuangan yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir rasio probabilitas. Penelitian mengenai rasio keuangan yang akan saya ambil yaitu current ratio, total asset turnover, debt equity ratio, dan return on asset. Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Syamini dan Nurturis tahun 2013 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan Fatima pada tahun 2019 ROA dinyatakan tidak signifikan terhadap perubahan laba. Penelitian dari Wulansari tahun 2013 CR dinyatakan signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan penelitian Syamsuddin dan Primayuta tahun 2019 dinyatakan CR tidak signifikan terhadap perubahan laba. Selanjutnya, penelitian dari Haryanto tahun 2012 menyatakan TAT tidak signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan penelitian Syamsuddin dan Primayuta tahun 2019 dinyatakan signifikan terhadap perubahan laba. Lalu selanjutnya penelitian dari Widi dan Prajitno tahun 2010 dinyatakan bahwa DR signifikan terhadap perubahan laba. Dan penelitian dari Oktanto serta Nuryanto tahun 2014 menyatakan bahwa DR tidak signifikan terhadap perubahan laba. Maka saya, Monika Valinda, akan mengambil judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2020. Dengan rumusan masalah, yaitu apakah terjadi pengaruh yang signifikan antara current ratio, total asset turnover, debt equity ratio, dan return on asset dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020 dengan tujuan mengetahui apakah terjadi pengaruh yang signifikan antara current ratio, total asset turnover, debt equity ratio, dan return on asset dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Demikian pemaparan latar belakang dari penelitian yang akan saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.